Selamatkan malam. Aduh, halo bro. Wih, malam ngapain? bro. Ngapain live di jalan? Awas ketabrak. Astaga, bahaya banget. Udah bosan hidup. Bro, saya tadi barusan dengan kenalan dengan seorang yang bernama Angga. Ya, kenal nggak sama Angga? Nggak kenal ya. Ada pesan dari Angga. Ada pesan dari Angga. Untuk para pendebat lintas agama itu dia bilang pesan dia itu dia sampai terbata-bata ngomongnya karena memang ada kekurangan dia ya. Tetapi saya melihat bahwa dia punya cara berpikir yang di atas rata-rata. Jadi saran pesan dia tadi kalau diskusi lintas iman, lintas agama itu jangan memaksa kehendak. Betul. Gitu. Kritik boleh, bertanya boleh, tetapi jangan pernah memutarbalikkan kebenaran yang ada di masing-masing keyakinan. Itu pesan dia. Jadi gimana? Masa kita yang waras, yang normal begini, dia lebih normal dari kita? Pertanyaan saya memang dia siapa? Dia tahu apa? Nah itu dia yang kerennya itu. Nah, ya udah kalau kau tidak tahu dia siapa, emang apa dia mengerti apa tentang diskusi lintas agama? Ya kalau saya tidak pernah memerlukan orang yang nggak penting dalam hidup saya. Kamu belum lihat dia, kalau kamu ngomong sama dia, waduh, hai. Ya udah, pertemukan dengan saya. Nanti saya pertemukan sama kamu. Ya, dia Islam apa Kristen? Islam. Oh ya udah, pertemukan dengan saya nanti. Maka saya tadi malah ya udah silakan. Sekarang apa perdiskusian malam ini yang bisa kita diskusikan? Diskusinya itu adalah begini. Saya semalam dengar Juma dengan RK. Mantap. Ya. Yang saya temukan dari diskusi itu adalah begini ya. Saya berusaha untuk netral aja, tetapi yang saya temukan begini. Jangan netral dong. Jangan netral. Ya? Jangan netral. Ya, saya langsung kritisi aja. Diskusi semalam itu cukup baik ya, baik. Tetapi ketika sampai kepada Juma mencoba menginterpretasi. Pokoknya Bang Zuma salah lah ya. Intinya udah gitu aja. Udah, Bang Zuma salah, Bang Zuma kalah, udah gitu aja. Bukan, begini. Juma itu dia berusaha untuk menyerang iman kekristenan. Saya akui memang boleh dia punya semangat itu untuk menyerang, tetapi serangan yang dilakukannya itu ibaratnya bisa dikatakan keluar jalurnya, keluar relnya, begitu, sehingga bertabrakan. Oke, bolehkah kita mengangkat tema itu dan kita tidak usah membicarakan yang sudah-sudah? Bisa Anda pertanggungjawabkan? Bagaimana? Bolehkah Anda menjelaskan atau kita berdiskusi mengangkat tema itu? Tema apa? Temanya itu siapa Kristus? Wah, keren. Siapa Kristus? Boleh. Oke. Apakah 2 atau 1? Nah, ini dia. Kenapa? Berani atau tidak? Udah itu aja dulu. Kalau nggak berani, saya cut dan kamu silakan. Enggak, udah gitu aja. Gini. Saya tidak mau. Kenapa saya berbicara di awal? Karena saya tidak mau terjebak dengan ngeyelmu. Ayo. Gini. Boleh kita buka literasinya? Begini Rasid, begini. Boleh kita buka? No. Jangan dulu begini. Itu backgroundmu hilangkan dulu. Kau baru pertama kali bisa pakai filter ya? Hilangkan backgroundmu. Aneh sekali saya lihat itu. Oh itu waktu perjalanan saya ini. Waktu perjalanan saya penginjilan. Oh penyesatan. Oke, udah nggak apa-apa. Inilah kisah perjalanannya si ini penyesatan. Oke. Begini Rasid. Apa? Saya tuh sedang mau mensiarkan bahwa Kristus ada 2. Bahwa Yesus Kristus itu dia adalah juru selamat bagi semua orang, bukan hanya orang Kristus ada 2. Bukan itu. Loh, ya udah kalau bukan itu kamu mensiarkan aja. Saya mau ajak kamu debat, buktikan kalau Kristus itu cuma 1. Saya mengatakan Kristus itu ada 2. Kristus tidak pernah ada 2. Kristus hanya 1 saja. Oke. Boleh kita sekarang buka literasinya? Literasi yang mana dulu? Oke. Kita lihat di mana dijelaskan di situ ada 2 kali penyaliban di waktu yang berbeda. Nggak ada 2 kali penyaliban. Oke, silakan kau buka. Silakan kau buka Markus 15 ayat 25.
Jangan paksakan. Silakan mau buka atau tidak, atau saya sekarang kick kamu. Nggak usah banyak mencela-mencela, langsung aja. Nah, berarti kamu nggak siap sebenarnya. Oh iya, saya nggak siap dengan kelongoranmu yang selalu ini. Udah langsung aja udah. Di mana ada 2 kali penyaliban nggak pernah. Oke, silahkan kau buka. Makanya kau ikuti saya biar kau paham, Immanuel. Tadi saya ingat pesan Angga. Silahkan kamu buka Markus 15 ayat 25. Kau buka. Coba antum yang buka saja. Markus 15 ayat 25. Iya, apa itu poinnya apa? Markus 15 ayat 25. Kau lihat dan kau baca di situ. Dia ini bingung saya ini. Kau buka, kau baca. Sudah kau buka, sudah kau baca. Sudah. Berapa? Coba baca. Dia disalibkan itu kan apa berbicara tentang waktu penyalibannya itu. Apa? Waktu penyaliban jam berapa? Waktu penyaliban jam berapa? Jam 9 di sini informasi. Oke, catat teman-teman ya, kata-kata dia jam 9. Sekarang kau buka Yohanes 19 nomor 14. Bukalah, kamu bukalah gantian kan. Sekarang kau buka, katanya yang kamu punya ini. Kamu yang membawa. Kamu buka sekarang. Iya, kamu buka sekarang dan kau baca. Ya udah, saya sudah buka. Silakan kamu buka. Kenapa kamu nggak mau buka? Buka, saya buktikan. Masa saya? Tadi jam 9, betul? Ya, sekarang kamu yang buktikan apa? Saya buktikan. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Jam 12. Jadi jam 9 apa jam 12? Nah, kata Pilatus pada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu, darah Yesus. Jam 9 apa jam 12? Tepuk tangan buat Tuhan. Dua-duanya betul, tidak ada yang dua-duanya betul. Ya. Oke, kalau dua-duanya betul, artinya ada 2 Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Berapa kali yang menghadap kepada Pilatus? Saya tanya. Ada berapa Yesus yang menghadap kepada Pilatus? Jawab dulu. Ada berapa Yesus? Ada berapa Yesus yang dijual? Udah, kamu sudah mengakui Kristus 2 sama kayak RK, udah. Ada berapa Yesus yang dijual oleh Yudas? Jawab. Udah, kamu sudah mengakui. Udah, tepuk tangan buat Tuhan, apalagi? Nah, berapa kali Yudas menjual Yesus kalau begitu? Sudah. Udah. Kristus 2. Udah, ada yang disalibkan jam 9, ada yang 12. Sudah. Kristus 2, tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang Udah. Ada Kristus yang pertama lahir di kota Daud, Kristus yang kedua dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Murid Juma memang begini. Loh. Kok ke pribadi? Kok nyebut-nyebut nama? Pasti kamu belajar dari gurumu Juma itu. Loh, bukankah saya sudah pernah membawakan ini? Karena baru kali ini kamu membawa narasi ini. Siapa bilang? No way. Juma itu dia sudah kehabisan akal untuk bisa ya membantah kebenaran dalam Alkitab tentang Yesus Kristus. No way. Dengarkan kau bilang saya baru pertama kali membawakan. Kamu jangan bohong, Immanuel. Kamu jangan berbohong. Kau simak baik-baik video kita ini di 2 tahun yang lalu. Kamu jangan begitu sama. Diam. Kamu diam, Immanuel. Juma lagi. Kamu diam. No. Berapa kali Yudas menjual? Satu kali. Yang Yudas jual itu adalah Yesus kedua. Gimana yang kedua kalinya? Kristus yang kedua yang dijual Yudas. Yang dijual Yudas Kristus yang kedua. Berapa kali yang menghadap ke Pilatus? Yang dijual itu Kristus yang kedua. Yang dijual itu Kristus yang kedua. Udah. Yang dijual itu Kristus yang kedua. Nih, kau jangan kabur ya. Kau jangan kabur, saudara-saudara terkasih. Jangan pernah kau kabur, saudara-saudara terkasih. Yang di kau lari. Kok begitu bahasanya? Enggak boleh. Lalu kamu muridnya siapa? Juma sudah tidak ada lagi. Kamu muridnya Bom ya? Kamu muridnya Edis ya? Muridnya Edis sama aja. Muridnya Edis sama aja ternyata.
Juma Darah sudah tidak Yesus. ada lagi cara. Kamu sudah tidak bisa menyatakan Kristus ada dua, saudara. Entah kebenaran Yesus Kristus, makanya dia buat isu itu. Kristus ada dua, saudara. Sebentar ya, saya cari videonya, kita diskusi tentang ini. Ada video 2 tahun lalu kita diskusi tentang ini, saudara-saudara terkasih. Maryam. Ada dua anak Maryam. Jawab dulu. Jawab dulu. Anak Maryam itu Kristus yang pertama. Wah, di mana? Yang kedua lahir di mana dia? Ayo. Kenapa? Oh bukan. Dijadikan Kristus, jangan kemana-mana, jangan pakai cara culas, jangan. Yang lahir itu dijadikan Kristus, yang disalibkan Kisah Para Rasul 2 itu dijadikan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus ada dua. Kristus ada dua. Kristus ada dua. Mana lagi nih, sebentar ya, sebentar. Saya akan membuat muridnya RK semencret-mencretnya. Muridnya RK dengan Edis. Lihatlah muridmu RK Edis. Sekarang ada di hadapan saya, tidak bisa berkutik apapun. Dia tidak hilang lagi videonya. Wah, selamat dia nih. Bro, hilang lagi videonya. Juma. Iya. Dan muridnya Juma membuat kamu menangis. Menangis tanpa arah. Coba. Siapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Bro, saya bilang Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Saya bilang begini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Menjawab Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Seharusnya Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Yang menghadap. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Yang berhadap. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Itu bukan RK. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. RK Edes, lihat muridmu menangis, saudara-saudara terkasih. Berat, saudara-saudara. Oke, kamu pakai Kisah Para Rasul 2 nomor 36 baca. Kita baca ya. Baca. Nanti kita kuliti bahwa argumentasi Baca. Yang banyak kali ceritamu. Baca. Argumentasi yang cacat. Baca. Argumentasi orang yang sudah putus asa. Banyak kali ceritamu. Baca sekarang. Ya. Kisah berapa? Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kita ikutin. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kita ikutin maunya. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Muridnya Juma ini kita ikutin ya maunya ya. Iya, kita telanjangi muridnya Edes dan RK. Biarkan dia, karena dia tidak mengakui apa Protestan. Dia bukan Protestan, dia bukan Katolik. Berarti dia muridnya Edis dan RK. Wahai Edis dan RK, lihatlah muridmu yang sedang menangis. Halo. Menangis. Nggak ada ditulis. Membayangkan. Nggak ada ditulis, ada Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Ya sudah, ini seluruh kaum Israel harus tahu bahwa pasti bahwa Allah telah mengangkat Yesus yang mereka salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Diangkat pada saat disalibkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa itu? Siapa itu yang diangkat menjadi Kristus? Siapa yang diangkat menjadi Kristus? Siapa yang diangkat? Siapa yang diangkat jadi Kristus? Siapa yang diangkat jadi Kristus? Ayo. Katanya udah Kristus pada saat lahir. Tepuk tangan buat Tuhan. Katanya udah Kristus pada saat lahir. Katanya udah Iya, saya sudah membuktikan. Katanya yang lahir itu Kristus. Katanya yang lahir itu Kristus. Siapa yang dijadikan Kristus? Siapa yang dijadikan Kristus? Siapa yang dijadikan Kristus? Klaim guru. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Siapa? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Itu pertanyaan saya, Adek Immanuel. Adekku Immanuel, siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Coba jawab. Jawab. Siapa yang disalibkan itu? Siapa yang disalibkan itu? Ayo. Coba jawab. Jawab. Ada 2 Kristus kata gurumu. Iya. Siapa itu yang disalibkan pada saat disalibkan dia dijadikan Kristus? Dari ayat itu. Pertanyaan saya. Oke, silakan jelaskan. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Silakan. Isunya kan adalah ada 2 Kristus. Isunya. Iya. Ya, gurumu mengangkat isu itu ada 2 Kristus. Gurumu sudah lama itu. Sudah lama nggak apa-apa. Sudah lama. Dan kalian mengakui bahwa ada Kristus 2. Tepuk tangan buat Tuhan.
Mana nggak ada dari ayat ini, nggak ada. Siapa yang dijadikan Kristus? Wah, nggak ada di sini dua nggak ada. Siapa yang dijadikan Kristus? Mana gurundamu? Siapa yang dijadikan Kristus? Siapa yang dijadikan Kristus? Siapa yang dijadikan Kristus? Biar kita kasih paham dulu. Iya, siapa yang dijadikan Kristus? Isunya kan katanya dua Kristus. Iya, pertanyaan saya bisa tidak kau jawab? Bisa tidak kau jawab? Siapa yang dijadikan Kristus? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Dari mana dasarnya? Siapa? Itu dasarnya. Itu dasarnya. Mana nggak ada dibilang dua Kristus, nggak ada. Itu siap. Oke, kalau memang tidak ada dua Kristus, coba jelaskan. Kalau memang tidak, kenapa? Memang nggak ada. Boleh saya bicara? Oke. Waktu saya 3 menit. Kita ganti-gantian. Waktu saya 3 menit. Nanti kalau sudah menit ke-1, kamu bicara. Oh, terlalu lama 3 menit. Oke, 1 menit. Oke, 1 menit. Saya mulai. Nanti menit ke-1 kamu bicara. Oke, saya bicara ya. Saya bicara. ITG tidak mampu membuktikan bahwa siapa yang disalibkan pada saat Petrus berkhotbah di depan kaum Israel. Kalau kau bisa membuktikan bahwa Petrus mengatakan berkhotbah di depan kaum Israel, Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu adalah khotbahnya Petrus. Khotbah Petrus mengatakan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan tempe. Harus tahu dengan pasti bahwa Allah Bapa telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pertanyaannya di menit-menit di detik ke-19 sampai 17, 16, 15, 14, pertanyaan saya, siapa itu yang dijadikan Kristus? Bukankah Yesus udah jadi Kristus pada saat dia lahir di mana? Di kota Daud. Jadi Kristus lagi, dijadikan Kristus. Siapakah dia? Jawab. Begini, isunya kan dari gurundanya itu adalah ada dua Kristus. Itu isunya, teman-teman ya, isunya. Jadi yang kita fokuskan itu adalah kepada isu yang diangkat oleh gurundanya itu. Lalu gurundanya bawa ayat ini, muridnya juga bawa ayat ini. Di dalam ayat ini mana yang menunjukkan bahwa ada dua Kristus? Kalau tidak ada, berarti narasi gurunda Juma dan murid Juma ini adalah semacam klaim sepihak saja, klaim kosong saja. Ini klaim putus asa. Karena apa? Sudah nggak ada jalan lagi loh. Sudah nggak ada cara lagi gimana supaya membuat Kristus itu dipersalahkan. Membuat Yesus itu dipersalahkan. Dulu dibilang Yesus menikah. Dulu dibilang Yesus itu mencuri keledai. Lalu sekarang dibilang anak Maria itu ada dua, Kristus itu ada dua. Gimana bro? Gimana? Ya. Oke, waktu saya sekarang, waktu saya. Tidak ada jawaban, saudara-saudara. Malah ke mana-mana, ke Bang Zuma. Ilmu Edis sudah mulai tercium di sini. Ilmu RK sudah mulai tercium di sini. Ilmu guru-gurumu yang madesu semua sudah tercium di sini. Apa ini? Mana jawabannya? Saya minta jawaban. Kalau memang bukan Kristus, bukan ada dua, jelaskan kepada saya bahwa yang disalibkan itu lalu dijadikan Kristus itu siapa? Jawab, itu siapa? Bukankah Yesus sudah Kristus pada saat dia lahir? Kenapa pada saat disalibkan dijadikan Kristus lagi? Jawab. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, Allah Bapa nggak muat di sorga. Belum. Nah, belum. Masih waktu saya, oke? Saya ibahkan waktu saya dulu. Sabar. Pokoknya 1 menit. Nanti begitu kita mulai start, waktu kamu 1 menit, lalu waktu saya 1 menit. Oke? Adekku, setuju? Siap. Biar kau merasakan ini toa di sini, toa. Biar kau merasakan toa. Mana? Sudah belum? Ini. Oke, silakan bicara. Jawab pertanyaan saya. Langsung. Kita fokus kepada inti persoalan saja. Narasi yang diangkatnya itu adalah Yesus ada dua, ya. Jadi belajar untuk bertanggung jawab terhadap narasi yang diangkat, ya. Karena kalau tidak, waduh, sangat disayangkan sekali, ya. Karena memberikan satu narasi tetapi tidak mempertanggungjawabkannya, dan yang bertanggung jawab untuk membuktikan klaimnya itu ya antum dengan guru antum itu, Juma itu. Mana buktinya Yesus Kristus ada dua? Di mana buktinya? Lalu kalian larinya kepada yang lain. Ayat ini di mana mengatakan bahwa Yesus ada dua? Di mana? Tolong buktikan bahwa Yesus ada dua.
Oke, sekarang waktu saya, saudara-saudara terkasih. Ketika Anda bertanya untuk membuktikan di mana dikatakan Yesus itu, Kristus itu ada dua. Pertama, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, bukankah dia sudah Tuhan pada saat dia lahir di kota Daud? Ironisnya adalah di mana keimanan kalian yang kalian tidak pernah baca, disesatkan oleh para pendeta, mengatakan apa? Intinya pokoknya Yesus Tuhan. Tetapi di dalam Bible dijelaskan apa? Di dalam Bible dijelaskan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau cememeo, yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada lagi Tuhan baru yang dijadikan Kristus. Coba, bagaimana pendapat Anda? Sudah lahir udah Kristus. Ternyata Petrus berkhotbah pada saat disalibkan dijadikan Kristus. Itu dulu, silahkan. Saya masih tetap fokus kepada pembuktian mereka bahwa dua Kristus itu mana. Nah, kalau dia angkat bahwa di situ bahwa Kristus dari lahir dia sudah Kristus, lalu ketika dia disalibkan jadi Kristus lagi, itu tidak bermakna ada dua Kristus. Petrus itu berkhotbah itu kepada orang-orang yang belum percaya. Paham nggak? Rasid, paham nggak kamu sih? Aduh, itu gunanya orang mensiar. Kalau mensiar itu bukan kepada orang yang sudah percaya, tetapi yang belum percaya, bro. Aduh, gimana sih logikamu? Masa hal yang sangat sepele itu kamu nggak pahami? Namanya orang mensiarkan sesuatu itu kepada orang yang belum beriman, yang belum percaya. Kalau kepada yang sudah percaya itu bukan mensiar namanya. Aduh, gimana sih kamu ini? Boleh sekarang waktu saya? Aduh, tolong pikir yang baik tuh. Oke. Anda diam, dengarkan pernyataan dia. Jangan kalian angkat-angkat tema ketika gurundamu kemarin mengangkat tema itu. Mohon maaf, Bung. 2 tahun yang lalu Anda nangis dengan tema ini. 2 tahun yang lalu. Karena dalam Yohanes 1 ayat 18 tadi jelas hanya anak di dalam pangkuan Bapa yang Ini bisa siapa? menyatakan Ini siapa? atau Allah yang tidak pernah Ini suara siapa? Dengarkan baik-baik. Ada masalah dengan itu? Diam. memahaminya. Yang saya tanyakan Roma 14 nomor 9. Kalau Lukas 2 nomor 11 menurut saya itu sudah benar. Ketika memang Yesus mau dituhankan, oke lah. Itu sudah selesai, itu sudah finish. Jadi yang digendong Bunda Maria mau nggak mau itu sudah Tuhan. Karena apa? Telah dijelaskan, telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Jazid. Selesai. Nggak ada lagi, nggak ada clear di situ. Nah, masalahnya yang saya permasalahkan adalah mari jawab apa yang dikatakan Roma 14 nomor 9 maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sekarang kita pindah ke Roma 14 nomor 9. Di mana dijelaskan? Waktunya sudah. Oh ya udah, silahkan deh. Oke, udah ya, lanjut. Teman-teman perhatikan ya. Rasid sendiri sudah mengakui dalam Lukas pasal 2 tadi bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan. Dia sudah mengakuinya di situ. Coba putar ulang lagi Rasid. Itu justru pernyataanmu sendiri yang mengakui, yang menerima bahwa Kristus Yesus itu adalah Kristus, adalah Tuhan itu. Lalu sekarang kamu mempertanyakan lagi itu hanya karena alasan ada kata-kata di dalam Roma seperti itu. Saya katakan tadi begini, Rasid ya. Orang mensiar itu, dia mensiarkan kepada orang yang belum percaya, Rasid. Kira-kira kalau orang mensiarkan kepada Rasid yang sudah percaya kepada Tuhannya, perlu tidak? Kan tidak perlu lagi. Tapi ketika saya mensiarkan kepada orang yang belum percaya, jelas bahasa itu akan dipakai. Tapi apakah itu membuktikan bahwa ada dua Kristus? Itu sudah salah sekali. Jadi dari video yang ditunjukkan oleh Rasid tadi justru menunjukkan bahwa dia sudah mengakui ya teman-teman ya bahwa Yesus itu adalah Kristus, itu adalah Tuhan juru selamat. Dia sudah akui Lukas pasal 2 itu. Jadi gimana kalau begitu? Kamu sudah diam dulu. Kamu sudah mengakuinya. Iya, diam dulu. Putar ulang lagi. Sebentar. Waktu saya sekarang. Oke, kita tanding ulang. Cerot. Nah, tap layar teman-teman, silakan. Ini aja nih yang di atas nih. Tuh, Mawar Nebula. Oke, di mana saya tadi itu, saya buka video itu karena dia memframing bahwa apa? Bahwa mereka
bawa tema-tema yang kemarin gurundanya bawa. Bung, saya hanya flashback bahwa sudah pernah kamu mencerat dengan ayat ini. Saya pada saat ayat ini saya mengiyakan, betul iya, yang lahir itu Tuhan. Ya, diam dulu. Waktu saya dong, fair dong. Apakah ini Kristen? Fair dong. Dengarkan, simak. Sebagai Kristen Anda harus mensimak. Ini punya saya. Nah, oke. Saya mengakui oke. Karena apa? Yang lahir itu Tuhan, iya. Yang lahir itu Kristus, iya. Pertanyaan saya, siapa yang disalibkan itu lalu dijadikan Kristus? Samsudin, jawab. Fokus pertanyaan. Siapa yang disalibkan itu menjadi Kristus? Siapa? Jawab. Waktu Anda. Teman-teman, kan dia sudah ngaku sendiri kan bahwa Yesus itu Kristus. Yesus itu Tuhan. Dia mengakui Lukas pasal 2 itu. Lalu sekarang dia mencoba memframing bahwa ada 2 Yesus lagi. Yesus yang mana lagi? Sekarang saya tanya saja. Memangnya berapa kali Yudas menjual Yesus? Lalu yang kedua, ada berapa Yesus yang menghadap Pilatus? Jawab. Lalu yang ketiga, kamu jawab ini ya. Berapa kali Yudas itu menyangkal Yesus? Karena dalam Alkitab itu dia 3 kali menyangkal Yesus. Berarti kalau ada Yesus yang lain, berarti dia menyangkal, jadi ada 6 kali dia menyangkal. Alkitab hanya mencatat 3 kali dia menyangkal. Yesus yang mana lagi, bro? Yesus yang mana lagi? Yang Anda mau minta jawabannya itu. Jadi sekarang sudah gugur semuanya, bro. Antum sudah mengaku Lukas pasal 2 Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan sendiri. Di muka 476 ini antum sudah mengaku itu. Gimana? Ayo, gimana? Oke, sekarang waktu saya. Nah, beginilah orang-orang ketika akal tidak pernah dipakai. Di mana di situ dijelaskan bahwa betul yang lahir itu. Saya tanya, kalau memang Kristus itu cuma satu, siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalib? Itu loh, simpel pertanyaan saya loh. Simpel pertanyaan saya. Hei manusia-manusia long hour, jawab pertanyaan kami sebagai umat Islam yang penasaran. Ada 15.000, kayak kan kita mayoritas ya, penonton kemarin ada 18.000. Ada 15.000 Islam menonton, penasaran. Pertanyaannya, siapakah yang disalibkan lalu dijadikan Kristus oleh Allah Bapa? Siapa? Itu pertanyaannya, Bung. Jangan muter-muter menggasing, mempermalukan dirimu. Silakan dijawab. Ya, jadi ada yang penasaran nih dengan kekristenan. Penasaran ya? Rasid penasaran ya dengan teman-teman yang lainnya? Yang disalibkan itu ya hanya Kristus saja. Yesus itu yang lahir di Bethlehem, yang lahir dari kandungan rahim Maria itulah, yang menghadap Pilatus itulah, yang dijual oleh Yudas itulah, yang disangkal oleh Petrus. Jadi memang penasaran ya? Penasaran. Makanya baca Alkitab. Kalau antum tidak membaca Alkitab, maka antum tidak akan pernah mengerti cerita itu dengan baik dan benar. Karena antum tidak pernah mau membaca ayat per ayat bagaimana cerita Matius dalam Matius, Markus, Lukas. Itu 4 Injil yang saling terkait. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah antum sudah membaca dengan baik dan benar? Atau hanya menurut asumsi dari gurundamu Juma itu? Hah? Karena kalau tidak, waduh sangat disayangkan antum. Anda tidak belajar sesuatu dengan baik dan benar. Oh, waktu saya, saudara-saudara. Saya tidak sadar ternyata sudah waktu saya. Asik. Coba sekarang, udah nggak sanggup untuk menjawab, ada bahasa cie-cie penasaran ya. Ya iyalah penasaran. Bibelmu sendiri yang mengatakan yang lahir itu Kristus di kota Daud. Bibelmu juga mengatakan dia dijadikan Kristus Tuhan pada saat disalibkan. Yang mana yang bohong? Kalian percaya? Ya sudah, ketika kamu mengakui bahwa semuanya benar, ya sudah, berarti Kristus ada 2. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kenyataan kalau Kristus itu ada 2. Sekarang di mana konsili-konsili terjadi, setiap pendeta-pendeta yang melihat semalam di mana diskusi itu begitu menyakitkan. Sekarang terjadi konsili-konsili yang menyeramkan. Kristus ada 2. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Lanjut. Kamu Juma, ya,
dari tokoh-tokoh agama di luar Kristen itu tidak pernah membuat narasi demikian. Ya. Bahkan dari studi-studi yang ada itu tidak pernah. Bahkan dalam catatan sejarah tidak ada Yesus Kristus itu ada dua. Lah ini tiba-tiba ada satu ajaran atau ada satu pemahaman asumsi yang mengatakan Yesus ada dua. Nah ini persoalannya hanya ada dua saja. Kalau dia nggak halusinasi, yang kedua itu adalah orang itu sudah apa? Sudah putus asa. Sudah putus asa karena nggak ada cara celah lagi supaya untuk bisa mengaburkan tentang fakta Yesus Kristus itu sendiri. Jadi waktu Paulus berbicara itu saya katakan tadi dia kayaknya nggak ngerti ini ya. Muridnya Juma ini kayaknya nggak ngerti. Namanya orang mensiarkan itu kepada orang yang belum percaya. Oke, waktu saya sekarang. Oke, waktu saya. Siap. Jadi, saudara-saudara terkasih, di sini namanya ada orang yang blunder, yang nggak ngerti pertanyaannya apa. Tidak ada sebelumnya konsili-konsili tentang bagaimana Kristus. Ya iyalah, karena nggak pernah sadar. Baru semalam semua pendeta-pendeta baru sadar. Lah iya ya, ternyata ada dua Kristus, ada yang lahir Kristus, ada yang disalibkan baru jadi Kristus. Baru semalam pada sadar. Memang sebelum-sebelumnya belum pernah. Bahkan dari dulu pertanyaan saya begini, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Apakah apakah di Lukas 2 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 36, atau Roma 14 nomor 9? Dulu pertanyaan saya begitu. Ternyata Bang Zuma mengemas tentang ini lalu mempertanyakan siapa Kristus sebenarnya. Sama saja dong pertanyaan saya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah Tuhan ada dua Kristus? Ternyata ada dua Kristus. Darah Yesus. Dua Kristus loh. Kalau memang cuma ada satu Kristus, tanya saya adalah pertanyaannya, siapakah Kristus yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Siapa? Kan begitu. Siapa? Karena Kristus pertama sudah menjadi Kristus pada saat lahir. Kristus kedua dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Silahkan. Kita tidak pernah membahas tentang Kristus ada dua. Itu dari kalian, dari pikiranmu. Apa yang mau kita buktikan bahwa Yesus Kristus itu tidak dua? Karena memang hanya satu saja Kristus. Lalu ini kan begini, contohnya begini. Orang yang membuat satu angan-angan cerita konyol begini, lalu dia minta supaya orang membuktikan fantasi dia. Itu namanya sama dengan orang yang halusinasi, bro. Dia halusinasi, lalu dia paksa orang supaya apa yang ada di halusinasinya itu diterima. Itu bagaimana, bro? Oke. Itu Waktu saya. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawaban saya adalah ya iyalah, namanya juga iman buta, nggak pernah ada yang mau sadar. Itulah namanya iman buta, nggak pernah ada yang mau sadar. Begitu diangkat semalam, lalu pendeta pada kuar-kuar, kok bisa-bisanya RK berani membawa tema ini, sedangkan tidakkah kalian sadar kalau memang Bible menyebutkan Kristus ada dua? Di mana Kristus itu ada dua? Ada yang disalibkan, pada saat disalibkan dia dijadikan Kristus. Sebelum dia disalibkan dan dijadi Kristus, pada saat dia lahir dia sudah Kristus. Jadi siapa sebenarnya Kristus ini dua kali jadi Kristus? Kenapa harus ada dua Kristus? Ada apa ini? Maka jelaskan kepada saya, bagaimana ceritanya tiba-tiba pada saat yang lahir ini sudah jadi Kristus, pada saat disalibkan dia jadi Kristus. Bahkan lebih parahnya, untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Kristus yang mati sama Kristus yang lahir beda loh. Tepuk tangan buat Tuhan. Di mana saya tanya? Bedanya di mana? Kamu harus bertanggungjawabkan ya, bedanya di mana? Yang kedua, Kristus yang kamu bilang itu tadi disalib dan lain sebagainya, itu Kristus yang mana? Lalu Kristus yang satunya lagi itu Kristus yang mana? Kamu harus bisa jelaskan itu. Karena kalau hanya kamu ngomong klaim begitu saja, Rasid, mohon maaf, mohon ampun ya, mohon ampun. Itu artinya kamu itu nggak ada ilmu apa-apa. Mohon maaf. Sekarang saya tanya ya, Kristus yang mana? Apa buktinya Kristus itu dua? Buktinya ya harus ada buktinya.
Berarti harus ada dua peristiwa penyaliban. Oke, giliran saya. Siap. Dia bertanya, katanya buktikan kalau Kristus itu ada dua. Bukan saya yang membuktikan, Samsul. Di dalam Bibelmu mengatakan ada Kristus yang lahir. Di dalam Bibelmu pula yang mengatakan ada Kristus yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Jangan tanya saya, jangan pernah tanyakan saya. Maka kau sendiri jelaskan siapa Kristus yang lahir itu dan siapa Kristus yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Saya ulangi lagi, siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Harusnya Anda jawab itu. Bukan muter-muter. Harusnya kamu belajar dulu sih. Harusnya, ya iyalah, dulu belum ada pendeta yang sadar. Belum ada pendeta yang sadar tentang itu, Bung. Belum ada pendeta yang sadar. Ternyata setelah huru-hara terjadi dengan kelongoran seorang RK mengakui bahwasanya ada dua Kristus. RK sudah mengakui ada dua Kristus. Begitu, Bung. Silahkan. Di mana-mana orang yang menuduh itu dia yang harus membuktikan Rasid. Ya. Normalnya orang itu kalau dia waras Rasid ya. Kalau dia waras, dialah yang harus membuktikannya. Karena apa? Dia sendiri yang membawa narasinya. Sejak ditulisnya Alkitab sampai dengan 2025 tidak ada dijelaskan ada dua Kristus. Sekarang yang membuktikannya siapa? Ya antumlah yang membuktikannya. Masa kami harus membuktikannya? Itu artinya apa? Kalau kami yang membuktikan itu nggak waras, nggak normal. Yang normal itu adalah tuduhan. Yang menuduh itulah yang membuktikannya. Sekarang buktikan bahwa Yesus itu ada dua. Buktikan. Oke, saya akan buktikan. Buktinya adalah di mana dikatakan di Markus. Markus mengatakan apa? Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Markus ini siapa nih? Markus yang pertama apa? Yang dikatakan Markus ini Kristus yang pertama nih. Terus Yohanes mengatakan apa di kitab Yohanes 19:14? Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Iya, ada dua dong. Ternyata ada dua Kristus. Baru dia mencari ayatnya. Kasihan sekali saudara-saudara terkasih. Saya sudah membuktikan bahwa Kristus ada dua. Yang pertama di Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud titik. Yang kedua, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ada dua Kristus, bukan saya tapi Bibelmu antum. Bibelmu yang mengatakan ada dua Kristus, ada yang lahir dan ada yang disalibkan. Silahkan. Waduh, kita dengarkan Gedabrus. Baru kali ini saya pokoknya sampai capek. Ada yang disalibkan. Kan jadi aneh. Kalau begitu berarti harusnya ada dua salib. Ada dua salib harusnya. Tapi dalam cerita itu tidak pernah ada dua salib loh. Tidak ada dua salib, tidak ada dua kubur. Lalu bagaimana angan-angan ini mengatakan bahwa ada dua Yesus? Berarti harus ada dua peristiwa yang terjadi. Siapa? Sedangkan yang bertemu dengan Pilatus itu hanya satu orang saja, Yesus. Siapa? Tidak pernah ada pertemuan Kisah kedua. Para Rasul 2 nomor 36. Siapa? Buktikan di mana ada dua salib. Kalau ada di mana ada dua Kristus. Saya jangan pindah dong. Oke, waktu saya. Ketika dia sekarang mencela-mencela meminta buktikan ada dua salib, sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Sudah mulai kejang-kejang karena sudah mulai kebingungan. Bagaimana caranya membuktikan kalau Kristus cuma satu, sedangkan Bible mengatakan Kristus ada dua. Kristus ada dua. Di mana Kristus ada dua? Pertama pada saat lahir dia sudah Kristus, yang kedua pada saat dia disalibkan. Pertanyaannya, yang mati itu siapa? Apakah Kristus yang pertama atau Kristus yang disalibkan? Di mana Roma 14 nomor 9 mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Yang mana? Sudah tidak jelas semuanya, tidak ada.
ITG nyangkut, tidak bisa menjelaskan siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan. Itu pertanyaan saya. Jawab fokus. Tahu nggak? Saya itu hanya minta pembuktian saja di mana salib yang satunya. Bisa? Bisa kamu tunjukkan di mana salib yang satunya? Kita ngomongin Kristus bukan salib. Kan kamu bilang ada 2 orang. Kita ngomongin Kristus bukan salib. Yesus disalib nggak, saya tanya? Kita ngomongin Yesus Kristus disalib bukan nggak? salib. Kita ngomongin Kristus. Yesus disalib nggak? Ya maka jelaskan siapa Kristus yang disalibkan itu. Mana salib? Maka jelaskan siapa Kristus yang disalibkan itu. Salib yang satunya mana kalau dia Maka ada 2? jelaskan siapa Kristus yang disalibkan itu. Ini orang yang memaksa. Maka jelaskan siapa yang Kristus disalibkan itu. Memang dia udah nggak bisa lagi. Tobat lu. Gua bikin tobat lu malam ini. Lu nggak bisa. Gua pakai jurusmu alias jurus ngeyel yang dipakai guru-gurumu yang namanya Erqah, yang namanya Andiais. Gua pakai Asal jurusmu. sekali Juma Darah Yesus. Darah Yesus. Tidak bisa kau jawab, Bung. Siapa? Siapa? Siapa yang disalibkan itu dijadikan Kristus? Siapa? Juma yang disalibkan. Siapa? Ye emosi, emosi, ye emosi, ye emosi, ye emosi, ye emosi. Tepuk tangan buat Tuhan. Emosi, ye emosi, emosi. Coba jelaskan siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Salibnya ada berapa? Siapa yang disalibkan? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Ada berapa salib? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Siapa? Ayo Neng. Iya. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Siapa? Coba siapa? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Kalau ada 2 Yesus. Siapa yang disalibkan? Siapa yang disalibkan itu dijadikan Kristus? Di mana? Salib yang kedua di mana? Oke, siapa yang disalibkan? Kan cuma satu yang disalibkan. Mana? Siapa yang disalibkan? Cuma satu kan? Salib yang kedua itu di mana? Yang disalibkan itu kan cuma satu, yaitu Yesus. Satunya di mana? Yang satunya Yesus. Pertanyaan saya, Yang satunya siapa? Loh kok lari? Kita nggak ngomongin penyaliban. Pertanyaannya siapa yang dijadikan Kristus? Yesus ada 2. Siapa yang dijadikan Kristus? Saya ngomong Kristus, bukan Yesus. Kristus. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Ayo pusing saudara-saudara. Set. Nah, siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? ITG. Pertanyaan saya di depan 1.900 orang kau jawab. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Dia sudah nggak bisa bedakan lagi mana. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Iya, malu kan? Ampun deh. Siapa yang dijadikan Kristus pada saat disalibkan? Coba baca Kisah Para Rasul 2. Baca. Sekarang Kisah 2 nomor 36. Baca. Kisah 2 nomor 36. Baca. Kristus itu Coba ada baca. 2. Loh, kan Baca kisah, ya baca dulu makanya. Baca dulu. Lukas 2 nomor 11. saya Nih, saya baca ya. Ini saya baca ya. Kisah para saya baca ya. Diam. Iya, diam. Oke, ngomong dulu. Nanti 00 baru saya ngomong. Oke. Katanya Kristus ada 2, betul kan? Katanya Kristus ada 2, ya. Yang satu katanya Kristus yang dilahirkan, yang satu adalah Kristus yang disalibkan. Yang saya Waktu saya artinya seperti ini, saudara-saudara terkasih. Ketika Anda mengatakan bahwasanya buktikan siapa Yesus yang disalibkan, Anda tidak pernah memahami bahwa pertanyaannya, kalau memang Yesus cuma ada satu, Kristus cuma ada satu, pertama ada yang disalibkan, ada juga yang dilahirkan. Pertama yang lahir itu sudah jadi Kristus, kedua yang disalibkan itu dijadikan Kristus. Jadi siapa Kristus yang sesungguhnya? Ternyata Kristus yang lahir itu sudah tidak disalibkan. Yang disalibkan itu adalah Kristus baru.
Kapan dia jadi Kristus? Pada saat disalibkan. Kristus yang lahir itu adalah Kristus yang diselamatkan, sedangkan Kristus yang disalibkan itu adalah Kristus baru. Pertanyaan saya, siapakah dia yang disalibkan itu lalu dijadikan Kristus? Bukankah Kristus yang lahir itu sudah Kristus? Kenapa dijadikan Kristus lagi? Artinya di sini ada dua Kristus. Kristus yang lahir tidak disalibkan, Kristus yang disalibkan yang baru itu baru dijadikan Kristus pada saat dia disalibkan. Tepuk tangan buat Tuhan. Bagaimana bisa mengetahui bahwasanya Kristus yang disalibkan itu bukan Kristus yang lahir? Karena sebab untuk itulah Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Weh, ada dua. Bukankah yang lahir itu sudah Tuhan, sudah Kristus pada saat dia lahir? Kenapa dia jadi Tuhan lagi pada saat dia mati? Kenapa Kristus mati dulu baru jadi Tuhan? Bukankah sejak lahir dia sudah Tuhan, dia sudah Kristus? Kena saudara-saudara, dua Kristus. Silakan dijawab. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, yang pertama tidak pernah kita menyatakan ada dua Kristus, itu yang pertama. Asik ya. Yang kedua, kalau dari Juma, kalau kalian udah bosan ngomong ya teman-teman ya. Mengatakan bahwa Kristus itu ada dua, pertanyaannya kita begini untuk mereka. Kalau Kristus itu ada dua, berarti Kristus yang lahir. Saya sekarang mau tanya, Kristus yang lahir itu dia disalibkan di mana? Lalu Kristus yang disalibkan itu dia lahir di mana? Itu saja pertanyaan saya. Karena kita nggak pernah ada narasi Kristus. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, diam, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Adalah begini Rasid. Itu adalah Oke, saya jawab. PR untuk itu PR. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Ketika dikatakan siapakah yang disalibkan itu, kalau memang ada dua Kristus, artinya Kristus yang pertama tidak disalibkan. Yang disalibkan itu Kristus baru. Kristus baru dijadikan Kristus pada saat dia disalibkan. Penyaliban cuma ada satu. Nyatanya ada dua Kristus. Ada Kristus yang diselamatkan, terangkat ke langit. Ada Kristus baru, ternyata dijadikan Kristus pada saat dia disalibkan. Lalu pada saat dia disalibkan dijadikan Kristus, belum menjadi Tuhan. Ternyata menjadi Tuhannya pada saat dia mati dulu, baru bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang hidup. Darah Yesus. Tepuk tangan buat haleluya. Allah Bapa nggak muat di sorga. Begitu penjelasannya, Bung. Penyaliban tetap satu. Penyaliban tetap satu. Penyaliban tetap satu. Kristus yang lahir adalah Kristus yang diselamatkan. Kristus yang disalibkan itu Kristus baru. Berarti ada dua Kristus. Begitu saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan oleh Tuhan, dan dia tidak bisa turun, saudara-saudara. Dia nggak tahu cara turun. Kita bubukin malam ini. Ya lanjut. Oke. Jadi sampai dengan hari ini memang Juma. Kok Juma? Ar-Rasyid. Ya, Juma dan Rasyid tidak bisa membuktikan. Loh, kenapa ada dan? Semua komal-komal sedang membahas. Semua komal-komal sedang membahas. Semua komal muslim sedang membahas Kristus 2. Dia nggak bisa buktikan itu ya. Semua komal-komal muslim membahas Kristus 2, Bung. Ya. Semua komal-komal muslim menjawab Kristus 2. Oke? Jangan kabur. Jangan kabur. Tidak tahu kabur. Tidak tahu kabur. Tidak tahu kabur. Kabur dia. Aduh, kabur. Pas tuh kelongoran lu tuh ya. Ayo, ada yang berani naik? Ada yang berani naik. Ada yang mau naik? Momonsai. Ya. Maaf ya yang pusing kepalanya. Kalau saya baru beli kemarin satu strip. Saya baru beli satu strip kemarin. Jadi kalau kalian mau ya. Ya, saya naikkan dua orang yang minta ini. Silahkan. Kalau bukan Kristen silahkan turun sendiri atau saya turunkan. Kita menunggu Kristen saudara-saudara yang bisa membuktikan apakah Kristus satu atau dua. Halo, selamatkan malam, Suwardi. Selamat malam. Ya, selamatkan malam. Protestan apa Katolik? Islam, Bang. Oke, siap. Terima kasih abangku. Sehat selalu ya, Bang ya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Siap.
Selamatkan malam. Halo saudara, siapa yang namanya nih? Nah, gua nggak tahu lagi bahasa gundul. Halo, selamatkan malam. Oh, itu namanya. Aduh, toaknya besar sekali. Asik kan? Asik. Kita stake dulu. Cek 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 biar ada bassnya. Cek 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 cerot. Iya. Cek 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 tos tos. Iya. Asik. Pahit kan? Pahit lah kedengarannya. Emang begitu kalau kebenaran itu kayak nusuk ke hati, tas gitu. Jadi kayak oh toa kayak berisik apa segala macem. Ngelek.